ngobrol sama Pak Afifuddin, Pak Sekjen dan pimpinan yang lain. Teman-teman, lepas dari segala situasi yang sedang kami hadapi, sebagaimana yang kami tegaskan kemarin dalam konferensi pers, Pak Afifuddin akan memegang mandat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Nah, organisasi tetap akan berjalan dengan agenda-agenda yang sudah jadi mandat kami. Nah, misalnya urusan persiapan pilkada, peraturan pelaksananya, konsolidasi organisasi, itu tetap kita jalankan. Nah, tapi ada satu hal poin penting yang kami ingin sampaikan. Ini semacam bentuk keprihatinan kami. Yang pertama, kami memohon kepada teman-teman media jika memungkinkan urusan yang Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim, jangan dibawa keluarganya. Ini kan nggak benar gitu situasi semacam ini. Kan anak istri kan bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah. Tapi kalau kita lihat diperhatikan berita-berita, ya tentu kita minta kebesaran hati kita bersama. Sudahlah, ini posisinya putusan DKPP sudah ada, tentu kita wajib untuk menghormatinya. Tapi ekses-ekses dari situ, misalnya kayak exposing keluarga segala macam, mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang kami ingin sampaikan ya di situ, teman-teman. Untuk yang agenda-agenda lain, sebagaimana kami tegaskan kemarin, nanti Pak Afifuddin akan mengkoordinir kami semua dalam rangka menyiapkan segala agenda-agenda kebutuhan kami terkait dengan tugas kewajiban KPU, salah satunya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2024. Sampai sekarang kami ingin tegaskan sebagaimana yang juga kita tegaskan berulang-ulang pada saat pelaksanaan pemilu nasional, Pilpres dan Pileg, itu sampai sekarang untuk pilkada juga posisinya sudah on the track. Dari sisi anggaran, terkait dengan Pemda segala macam itu sudah jalan, terkait dengan peraturan KPU juga sudah jalan, proses verifikasi calon perseorangan juga jalan. Kendala-kendala relatif bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi sebagaimana pengalaman kami dalam mengelola pelaksanaan pemilu 2024 lalu, untuk pelaksanaan pilkada secara relatif kami juga on the track. Itu sih teman-teman. Untuk pelaksanaan komisioner gimana Mas? Itu akan dipilih lagi atau dibahas lagi? Nah, gini, yang jelas kalau kami wilayahnya kan ada di peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 terkait jika ada ketua KPU yang berhalangan tetap. Nah, mekanisme itu sudah kami lakukan 1 kali 24 jam. Kemarin kami sudah umumkan pelaksana tugasnya Pak Hafid. Nah, soal nanti pergantian antar waktu, kan ini ada dua hal. Yang pertama, tentu kan kepres pemberhentian untuk Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari, itu kan nanti ada di Presiden. Nah, soal PAW, itu nanti mekanismenya ada di DPR dan Presiden. Karena kan waktu kami dipilih kemarin, itu ada 14 nama. Jadi nomor 1 sampai 7 kami yang dilantik pada bulan Juni, pada bulan April 2022. Kemudian untuk penggantiannya kan itu ada nomor urut kan, nomor 8 sampai dengan 14. Tentu mekanismenya itu nanti akan ada di Komisi 2 dan pemerintah dan Presiden. Jadi Mas, di situ. Tapi kan kalau misalkan di DPR kan sudah clear bahwa kan sudah ada nama begitu ya. Ini terkait dengan nomor 8, kandidat nomor 8. Nah, kalau misalkan untuk mekanismenya sendiri itu kira-kira pada umumnya atau idealnya itu akan memakan waktu berapa lama? Kami tidak tahu persis ya, tapi yang jelas itu mekanismenya ada di Komisi 2 dan di Presiden. Karena nanti kan pengangkatannya juga kepres kan, waktu dilantik. Tapi soal nomor urut segala macam itu kan nanti Komisi 2 yang punya mekanisme. Jadi misalnya nomor 8 seingat saya almarhum Firian. Nah, tapi beliau sudah berpulang kan. Nah, maka nomor urut berikutnya. Nah, nanti tentu ada mekanisme, kami juga di internal kan biasanya kalau lakukan PAW, KPU provinsi, kabupaten kota kan juga keterpenuhan syarat, kesediaan, kemudian kita juga verifikasi secara faktual, administrasi segala macam juga dilakukan. Nah, saya kira itu mekanisme yang kalau di KPU. Tapi kalau ini kan PAW-nya untuk KPU RI kan tentu mekanismenya bukan di wilayah KPU. Ya. Mas Agus, boleh penegasannya sih Mas, kenapa dari KPU tidak ada permintaan maaf terkait dengan kasus Pak Hasyim Pak? Mas? Gini teman-teman, yang jelas kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu ya, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu itu persoalan pribadi-pribadi.
di situ. Jadi ya gimana, kan kita nggak mau komentari seperti apa. Putusannya sudah keluar, ya kita hormati. Tapi kan itu kan juga mencoreng nama KPU, Mas. Jadi nggak ada arah untuk tuntutan. Nggak lepas sosoknya dari Ya KPU. gini loh, kalau KPU-nya disuruh minta maaf itu kan kecuali kita ya. Nah ini kalau urusan itu urusan pribadi-pribadi, kami juga tidak akan campuri, tapi kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme, kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada Mas Hafidudin untuk melaksanakan tugas. Tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap undang-undang. Di situ. Mas, Gitu ya. terkait dengan pilkada, Mas. Kemarin kan juga yang baru saya di tanggal awal Juli kemarin dicirkulkan PKPU yang baru. Nah itu sempat juga menuai kritik terkait dengan batas usia calon kepala daerah yang katanya ditentukan saat pelantikan. Nah itu seperti apa, Mas? Karena kan dianggapnya bertentangan dengan undang-undang, Mas. Ini bentar, nanti Pak Hafidudin akan merespon, tapi yang jelas begini teman-teman, itu putusan dari Mahkamah Agung. Itu kewajiban kami sebagai KPU tentu menjalankan perintah undang-undang, termasuk lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk menjalankan itu. Kalau masalah ininya sih lebih baik tanya pihak Mahkamah Agungnya sendiri. Tapi soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. Nanti detailnya Pak Afif bisa nyampaikan. Itu ya. Nah, tapi sebagai organisasi kami punya kewajiban untuk menghormati dan mematuhi ketentuan